Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks, channel kesayangan siapa bebas. So, hari ini adalah hari Friday, tanggal 31 Juli, hari libur karena event Idul Adha. Anyway, hari ini gue mau ngebahas seputar IHSG dan fast screening untuk saham yang indeks GII atau Jakarta Islamic Index 70. Kira-kira bagaimana kondisi IHSG untuk minggu depan dan juga apa ada saham-saham yang untuk ditradingkan lah untuk jangka pendek pas minggu depan. Oke, ini adalah channel YouTube gue. Alhamdulillah sekarang udah 70 subscribers. Please make it 100 subscribers. Terus kemarin juga baru ngebahas soal emas. Emas secara retail emang udah lebih dari 1 juta harganya ya. Ada beberapa produk yang dari 1 juta. Tapi gue ngeliat nilai di TradingView itu emas masih 980.000 sekian gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya, kalian nonton aja deh video yang ini, Market Outkick emas on the way 1 juta. So, mari kita lihat IHSG-nya. Ini udah gue gambar sebenarnya, jadi ya tidak usah repot-repot. Kemarin ditutup di level 5149. Nah, ini sebuah sebuah kesempatan atau sebuah proyeksi yang ciamik menurut gua. Kenapa? Semoga minggu depan kalau misalnya dia bisa tembus di, sebenarnya ini week-nya agak atas sih, 5165, itu berpotensi menuju balik lagi ke 5721 or 5700 something. Nah, ya gue berharap banget sih. Kenapa? Karena biar IHSG kembali pulih lagi. Tapi di luar itu PR kita ya untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Ada beberapa isu bahwa vaksin-vaksin mulai disebarkan. Gue nggak tahu ya vaksinnya udah tervalidasi apa belum ya. Semoga di dalam uji vaksin itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang positif dalam menangani atau menghilangkan virus COVID-19 itu. Kalau misalnya emang hasilnya positif dan udah diuji coba, akhirnya pasien-pasien COVID itu bisa sembuh, ya gua berpikir positif bahwa IHSG dapat kembali lagi ke 5700 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya emang uji coba itu masih panjang, ya ada konsolidasi antara level support 4800 sampai 5165. Jadi objektifnya kalau misalnya positif ini bakalan kembali lagi 5700, tapi kalau misalnya tidak positif atau resisten ini 5165 itu tidak tembus, dia bakalan turun ke bawah 4800 lagi untuk melanjutkan kenaikannya, mungkin ke balik lagi mencoba menembus 5165 dan balik ke 5712. So, kita fast screening aja yuk untuk indeks Jakarta Islamic Index 70. Kenapa Jakarta Islamic Index? Biar mungkin teman-teman yang ada yang trading secara reguler atau investasi secara reguler di saham-saham, tapi ada teman-teman yang gue mau syariah nih, saham-sahamnya ya gue jadiin satu aja, karena emang sebagian saham-saham di Jakarta Islamic Index 70 juga ada yang di liquid 45 gitu. Oke, let's start for Astra Agro Lestari. Ya, ini sebenarnya udah gue gambarin, emang dia masih jalan sesuai planning. Targetnya sampai 11.525, tapi di sini ada rejection kecil ya. Kalau misalnya emang dia tidak mampu untuk ke atas kembali, dia akan balik lagi ke level 9.225 hingga ke level support sebelumnya di 8.900.
Apakah rekomendasi untuk ambil sekarang? Kalau gua sih belum ya, tapi terserah kalian karena gua hanya memperlihatkan overview saham-saham yang gua analisis dengan cara gua sendiri. And next, Aces ini secara garis besar ya trennya masih naik, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau borong, kita lihat aja sampai level 1685. Kalau misalnya ada indikasi kenaikan ya bisa dibeli gitu. Adikarya ini kemarin drop, gue tidak menyarankan, udah gitu aja. Terus Adaro ini juga masih ada kesempatan untuk naik. Kita lihat di level-level segini kalau ada indikasi untuk naik, bisa kalian koleksi dengan target ke 1245 target terdekat ya. Kemudian Akra ini lagi jalan ya. Tungguin aja targetnya sampai sini 3220. Jadi nanggung kalau ngambil. Antam ini target terdekatnya sebenarnya dia juga ada di zona resisten ya. Kita lihat aja kalau misalnya dia tembus ke sini, nextnya mungkin bakalan ke arah antara 875 sampai 925. Tapi kalau misalnya dia gak kuat untuk melanjutkan kenaikannya, dia bakal turun dulu ke level 645. Terus APLN ini gue liatnya B aja sih, belum ada yang nge-trigger apakah harus dibeli atau belum ya. But actually kalau misalnya Senin atau minggu depan ini IHSG positif dan ya oke lah gitu, kalian bisa jadiin APLN sebagai watchlist di saham kalian. Astra International kemarin ditutup positif, walaupun gue di dalam planning gue dia masih ada turun dulu ke 4675. Kalau untuk ambil sekarang gimana Ham? Belum rekomen gitu. Bukan rekomen sih, overview gue ya belum aja. BKSL ya kalian bisa lihat sendiri. BMTR ini kemarin drop di level berapa sih? 214 dengan minus 360. Kemudian sampai mana Ham kira-kira? Kalau gue sih lihat aja di area sini, dia bakalan turun dulu. Kalau misalnya ada indikasi naik ya sikat boleh. Breeze ini udah terlalu tinggi ya kenaikannya, jadi kayak ya udah tinggi lah intinya. Sayang banget kalau misalnya mau diambil terlalu tinggi. Cari aja saham-saham yang lain, kecuali kamu mau nungguin si Breeze ini turun dulu antara level sini atau sampai level sini gitu, 295 atau 470. BRPT beberapa waktu lalu gue sempat bikin planning juga bahwa dia supportnya di sini. Kenapa alasannya supportnya di sini? Yang pertama ini pernah rejection, nggak bisa melanjutkan ke bawah, terus ini juga mantulnya di bawah, and then ya udah sesimpel itu aja. Terus kalau misalnya masalah Fibonacci juga ini udah 200 ke 222,4% daerah target gitu. Jadi ketika dia balik lagi ya gue nggak heran. Apakah diambil, kita lihat aja minggu depan seperti apa gitu, karena emang belum ada indikasi ini bakalan balik ke arah ke atas lagi. BSD udah bisa lihat sendiri, dia drop ke bawah tuh, lihat aja garis-garis biru titik-titik. Terus BTPS sayangnya ya, walaupun gue udah planning, sayangnya gue tidak ngambil. Kenapa? Karena kelupaan aja gitu. Gue ada deh nanti ambil salah satu saham. BTPS ini masih jalan, targetnya ke 4690. Kalau untuk ambil sekarang nanggung sih, kayak tunggu dulu di level 3540. Kalau misalnya ada pembalikan arah ke support di sekitar sini, kalian bisa ngambil gitu. Targetnya 45% kalau dari sini. Tinggi ya lumayan.
Cleo juga lagi retest ya, dimin aja. And then Cepin ini masih galau mau kemana. Bukan galau sih, indikasinya emang tetap ke atas, tapi kalau gue sih nggak ngambil ya, emang nggak mau aja, belum. Nah, CTRA jadi masuk watch list gue juga, tapi dia kemarin minus ya, doji di 655. Target terdekatnya itu kalau misalnya kalian beli di 23% gitu, sampai 815. Demas, sebenarnya gue ada planning tahun berapa ya, kemarin kayaknya sekitar bulan ya, sekitar awal Juni gue planning emang udah sampai target, jadi dia bakalan retest lagi. Gue hapus dulu retestnya ke daerah sini. Kalau misal teman-teman mau ambil, cari aja ke 198 ya, level-level segitu kalau ada indikasi naik ya sikat. Era nih kalian bisa lihat sendiri tuh, udah gue gambarin ya. Ada indikasi naik, bisa ngambil posisi ini, tapi disclaimer on ya. Kalau misalnya teman-teman gak mau ngambil ya udah nggak masalah. Targetnya itu 1795 sampai 1830. Excel walaupun dia sampai support sini, cuman gue masih belum ada indikasi koleksi apa enggak, karena kemungkinan besar kalau dia break dia bakal naik dulu sampai sini. Kalau misalnya nggak kuat menembus resisten bawah, dia bakal drop ke bawah, sesimpel itu. Garuda Indonesia gue lihat ya B aja sih, nggak nge-trigger gimana. Gue tidak merekomendasikan. ICBP juga walaupun ada kenaikan kemarin di 0,82%, ya B aja. Gue nggak melihat sesuatu yang gue bakal beli, nggak. Enough ini kemarin cuma nutup gapnya ya, yang udah ngambil ya udah. Itu gue rasa yang udah ngambil, kesempatan kalian untuk profit taking ya, yang udah karena belinya di sini nyangkut. Kalau misalnya mau profit taking, itulah waktunya. Inco sempat break juga, tapi dia tidak bisa menyampai apaan ke 3670. Dia akhirnya drop lagi. Kita tunggu di 3370. Ketika dia bertahan di sini, ada indikasi dia bakal naik lagi, tapi kalau tidak ya dia bakalan drop gitu aja sih. Terus INDF tuh masih dalam planning ya, kemarin dia sempat ditutup di plus 0,78%, tapi dalam planning gue dia masih bakalan turun ke 675. Bukan bakalan turun, potensi turun ke 6075. INTP masih on the track, walaupun kemarin dia minus 0,20% ya. Kita awasin aja di sekitar level 12.025 sampai 12.100. Awasin kenapa, kalau misalnya ada indikasi penurunan lagi ya nggak usah diambil gitu. IPTV ini secara garis besar masih turun ya, udah masih turun aja gitu. Indosat juga break, hampir sama kayak Excel, break ke bawah. Gue belum ada nge-trigger bahwa Indosat beli sih, jadi B aja ya, skip. Terus ITMG pun juga seperti itu, sebenarnya dia naik cuman kalem. Kalau misalnya teman-teman mau beli, lihat aja di level 7625. Kalau ada indikasi naik ya mau disikat lah koleksi, karena emang salah satu yang jadi cukup gue lirik untuk investasi sih si TMG. Kenapa? Karena dividennya itu berani, per lembarnya berani mahal gitu. Java ya teman-teman lihat sendirilah tuh ya kan, jebol. Gua hapus dulu. Kemudian Jasa Marga juga masih sesuai planning, masih drop tuh kan ke level 3.500.
70 something lah sampai 3.400. KF sama juga ya, cuma nutup gapnya, dia ada indikasi naik tapi dia waktunya untuk profit taking bagi teman-teman yang nyangkut. Kino B aja sih, dia di zona supportnya nggak begitu tertarik, tapi ya bisa ada indikasi, kalau ada indikasi naik ya boleh dikoleksi sampai level sekitar sinilah terdekatnya, 3.880 dengan risk and rewardnya ya 16%. Kalau teman-teman punya 100 juta, 16%-nya udah 16 juta, gede cuy. Kalau B Pharma masih naik terus ya, kalau ada indikasi naik, kalau ada indikasi, bukan ada indikasi sih, kalau mau ngambil bisa, cuman ya nanggung banget sih, 7% dengan stop loss minus 4%. Ya 1 banding 1,69 gitu. Keren, lagi nggak keren sahamnya. Link lagi nggak ngelink sama cuan sahamnya ya. LPKR ini ada indikasi naik tapi masih kita lihat masih di sini aja, kalau kecuali ada 3 atau 2 candle yang mengindikasikan dia break di level 144, ada kesempatan untuk balik lagi ke atas. Tapi untuk saat ini belum. LPPF juga begitu, masih di situ-situ aja. LSIP ini sorry. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, dia balik, ada indikasi untuk balik dulu ke level 910. Tapi kalau ada potensi ke atas, ntar lihat beberapa candle atau beberapa hari kemudian. LSIP, MAPI nggak asik, lagi nggak asik. MDKA juga B aja. Mika dia false break, bisa dibilang false break. Kenapa? Dia tadinya mau break terus balik lagi ke dalam gitu. Ya kita jadi watchlist aja kalau misalnya dia sampai ke sini and then itu bisa juga sampai targetnya terdekat di 2830. MNCN lagi nggak asik. MTDL B aja, lagi sideways ya. Mior no, karena ini juga masih di resisten, risky banget kalau mau ngambil. Risky banget, siapa itu risky? Pegas ya, salah satu primadona di portofolio gue. Kemarin gue udah berapa belas persen cuman di TP gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang masih hold sih asik juga gitu. Tungguin aja sampai 1445. 14% lumayan. Pepro ya kalian lihat aja. PTBA ini masih sesuai planning ya, masih drop sampai level potensinya ke 1820. PTPP pun ada indikasi dia bakalan break ke bawah, sayang sekali. Untuk teman-teman yang udah koleksi PTPP ya bisa di TP dulu lah. P1 masih di sideways, jadi ya B aja, belum ada indikasi naik. RALS juga lumayan bagus terus gitu. Juga jadi watchlist aja deh, kalau misalnya ada indikasi naik teman-teman bisa koleksi. Pahit-pahitnya sampai level berapa? 700. Ini kayaknya besar nih, bentar ya. Oh ini drop ding, minus ya deh. 0%. Tuh kan 23%. Ya lumayan lah kalau misalnya ada indikasi naik. SCMA masih dalam planning, target terdekat di 1400. Sido muncul. Oh dia habis break, cakep. Gue baru lihat salah. Break targetnya dia tuh di 1720, masih panjang. Sikat kalau mau sikat.
Kalau enggak juga nggak masalah ya, nanti kalau kalian sikat terus rugi ntar nyalain gua lagi. Ya terserah, kalau mau sikat-sikat, kalau enggak juga nggak masalah. Ini proyeksi doang sampai 31 ya 32%. Gue baru lihat lagi. SMBR skip, SMGR sideways skip, SMR breaknya nanggung akhirnya turun lagi skip, SMSM skip, SSIA skip. Ya ini lagi TCPI nunggu high low dulu kali, dia bakal turun lagi nih potensinya ya ke level 3580 kalau gue lihat ya. Gue skip si TCPI. Telkom nih, Telkom lumayan nih. Watchlist saja kalau break dari 3080 atau open posisi 3080 dia akan ada indikasi semoga jebol sampai level terdekatnya di 3560 paling dikit. 3560 itu berapa persen sih gue lupa lagi, maaf 15%. Manyun TPIA sideways, semoga beri zona resisten ya. Kalau nggak break ya dia bakalan bawah lagi, sesimpel itu aja. UNTR udah lagi jalan ya, biarin aja. Di level nih target 9.750 sampai 10.000. Kalau udah ngambil ya gokil. WG BM WG alah apa sih nggak jelas. Oke, dia masih ada indikasi turun di liatin aja di 188 sama di 165 sekitar situ. Gua belum merekomendasikan atau belum apa ya bukan rekomendasi ya, balik lagi aduh gua ngomongin gitu terus ya nggak asik lah untuk dibeli sekarang gitu. Jika masih di sini-sini aja, kita lihat kalau ada indikasi kenaikan dia pun bakal naik ke ada potensi 1470. Wood begitu halnya dengan Wood, kayak ada masih terjadi penurunan juga, potensi penurunan sampai level 308. SBP masih gitu-gitu aja. Weton ini tuh drop ke bawah masih nggak asik. Zing, oh kemarin berapa? Zing ini cukup yang agak suka bikin batuk ya harganya. Ya kalau ada tanda-tanda break di 159 sih untuk tiktokan aja ya, TikTok sungguh target itu 26%. Tapi ini high risk ya kayak gini high risk ya. Gue juga kemarin ngambil ini nih ini high risk tuh, ngambil pura targetnya di pahit-pahitnya di sini 13%, atau gua ngambil Fibo eksternalnya sampai ke 152 gitu. Tapi untuk apa ya untuk resistennya sekitar 152, terus 170 sekitar 170 sampai 178 targetnya gitu. Tapi ini high risk ya gitu. Nah gitu aja sih untuk apa overview kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol ini
ular apa bebek ya. Klik tombol like, subscribe ya kalau misalnya bermanfaat, bisa share ke teman-teman, dan kami juga memiliki komunitasnya, kalian bisa gabung aja, linknya ada di deskripsi. Oke, gue Ilham diri dulu, please make it 100 and make it thousands. Gue Ilham diri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih grup telegramnya, see ya.